Nah, kita mulai rekamannya. Nih, seperti gambarnya ini. Bab ini adalah bab yang paling susah untuk matematik 2A. Oke, kita lihat dulu. Kemarin kita udah membahas barisan. Sekarang elemen-elemen barisan itu kita jumlah. Dan selalu kita membahas jumlahan sampai tak hingga suku. Ya. Jadi nggak akan membahas yang berhingga. Kecuali untuk teorinya. Waktu membuktikan rumus, dilihat berhingga dulu. Tapi akhir-akhirnya mau ngitung jumlahan seperti ini, tak hingga suku. Nah, ini disebut deret. Dan dinotasikan boleh panjang gini, dijajar, atau pakai notasi sigma seperti ini ya. Kalian udah kenal notasinya waktu membahas integral tentu. Sebentar, suara dan slide-nya aman nih? Aman, Pak. Aman. Oke. Nah, kita di depan kan udah punya rumus-rumus menghitung kekonvergenan dari sebuah barisan ya. Coba saya mundur sedikit nih rumus-rumusnya. Ini yang barisan monoton terakhir. Selain itu kan ada rumus-rumus dasar nih yang bisa dipakai. Nah, ini nih rumus-rumus dasarnya. Dan udah beberapa soal. Jadi, waktu membahas deret itu kan jumlah dari suku-suku barisan, dibentuk lagi barisan dari deretnya. Kenapa? Karena untuk menguji kekonvergenan barisan kan udah punya alatnya. Nah, jadi seperti muter-muter ya, dari barisan bikin deret, deretnya dibikin barisan lagi gitu. Nah, enggak, karena ada tujuannya itu. Oke, dari deret ini kita bentuk barisan sebagai berikut. Barisannya dinamakan SN. Ini spesial, biasanya pakai SN notasinya. Sebenarnya mau UN, mau ZN, apa, tapi umum SN. Barisannya gini. S1 itu terdiri dari A1 saja. S2, ini koma ya, jadi barisan. A1 tambah A2. S3, A1 tambah A2 tambah A3 gitu ya. Dan seterusnya. Secara umum, SN adalah jumlah sebanyak N suku pertama dari deret. Nah, ini kan barisan S1, S2, S3, itu. Kita lihat bahwa kalau kita bayangkan S tak hingga, itu tak lain adalah A1 tambah A2 tambah A3, dan terus kan sampai tak hingga. Jadi S tak hingga itu sama dengan nilai deret ini kan. Nah, tapi kita kan nggak bicara bilangan tak hingga. Bisanya pakai limit. Nah, dengan demikian, setelah dibentuk barisan ini, deret semula tak lain adalah sama dengan SN dengan N-nya menuju tak hingga. Muncullah ini. Sebuah deret disebut konvergen bila ini limit SN-nya ada. Sebutlah sama dengan S hasilnya. Jadi kalau limit ini ada, dia tak lain sama dengan nilai dari barisan ini. Dan disebut barisan, nilai dari deret ini, sorry. Kalau limit barisan SN ada, dia merupakan nilai dari deret semula dan disebut, maka deretnya konvergen. Nilainya berapa? Ya limit si SN ini. Nah, SN yang spesial seperti ini dinamakan barisan jumlah parsial dari deret ini. Ingat ya, SN itu barisan ya. Jadi nanti ngitungnya boleh pakai rumus-rumus kekonvergenan dari barisan. Ya, agak berputar dari barisan dibentuk deret, untuk ngitung nilai deretnya dibentuk lagi barisan dan dihitung limit SN-nya. Ini yang paling primitif. Ya. Coba kita lihat beberapa deret yang spesial, di mana ngitungnya nggak perlu pakai ini lagi. Ada rumus yang udah jadi untuk deret-deret tertentu. Yang pertama itu deret geometri. Deret geometri bentuknya seperti ini. Jadi kalau suku berikutnya dibagi dengan suku sebelumnya, hasilnya konstanta. Ini
dibagi ini, hasilnya R. Ini bagi ini R. Harus R-nya konstan ya. Jadi suku ke N plus 1 dibagi suku ke N harus konstanta. Nah, ini bisa kita tulis dan notasi sigma ini seperti ini. Jadi kalau kalian membaca ini, kadang-kadang saya kalau membaca ini agak lebih nggak jelas. Tapi kalau mau dijajar, ya masukkan aja K-nya satu per satu. A, masukkan R, K-nya 1, R pangkat 0. A, K-nya 2 menjadi R pangkat 1. K-nya saya masukkan 3, AR kuadrat, dan seterusnya ya. R pangkat 0 diasumsikan selalu 1. Oke, jadi kembali menjadi ini. Kemudian kadang-kadang nulis indeksnya nggak dari 1. Bisa aja saya mau nulis gini. K mulai dari 8 boleh ya. Itu ini menjadi A, R. Yang pertama harus pangkat 0. Jadi K-8 gitu ya. Sama aja. K-nya 8 ini jadi 1. K-nya 9 ini jadi K-nya 8 ini jadi 0. K-nya 9 ini jadi 1. Itu sama aja dengan ini. Jadi indeks awalnya ini bisa digeser-geser nanti tergantung keperluan. Oke. Nah, sifat atau teorema atau rumus atau dalil gitu ya. Yang pertama, deret geometri akan konvergen jika ini pengali atau rasionya mutlaknya kecil dari 1. Nah, kalau rasionya kecil dari 1, maka nilai deretnya ini. Padahal nilai limit tadi limit Sn. Kenapa bisa jadi ini? Kita lihat buktinya ya. Kalau kelas yang baru saya buktikan. Kalau kelas yang mengulang nggak saya buktikan lagi. Sebenarnya buktinya tidak terlalu perlu untuk kalian. Tapi idenya yang ada di bukti itu kadang-kadang nanti untuk soal perlu. Jadi saya akan lihatkan buktinya ini. Oke. Perhatikan deret geometri ini. Saya hitung Sn-nya. Ingat tadi, Sn itu apa? Sn itu adalah N suku pertama dari deret. Ya. Kenapa membentuk Sn? Kan nilai deret sama dengan limit Sn. Saya harus ngitung ini limit Sn berapa. Itu kan. Jadi dibentuklah Sn. Nah, saya atur-atur. Untuk R1, kita lihat. Sn-nya menjadi ini. Sama N kali A. Kalau N mendekati tak hingga, kenapa mendekati tak hingga? Kembalikan ini. Menghitung limit N mendekati tak hingga dari Sn. Ya. Spesial untuk R-nya 1, saya hitung. Kalau A-nya nggak 0, kalau A-nya 0 mah nggak cerita lah. 0 semua ya konvergen gitu ya. Kalau A-nya nggak 0, ini kan tak hingga kali A. Divergen kan. Tergantung kalau A-nya negatif, ini min tak hingga. Kalau A-nya positif, ya plus tak hingga. Untuk R-1 menjadi ini. Nah, ini juga divergen. Kenapa? Ya, kayak yang kemarin. Kalau dihitung, Sn-nya nanti untuk N genap dan ganjil, nilainya bisa kita tentukan berbeda. Divergen. Sekarang kita hitung kalau R-nya bukan 1. Kalau 1 dan min 1 udah. Oh, ini untuk R bukan 1 dan bukan min 1 harusnya. Oke lah. Saya kalikan R di sini. Kiri kanan. Seperti ini jadinya. Ya, ini kali R, RSN. Ini kali R jadi ini. Kemudian ini dikurangi ini. Boleh juga ini dikurangi ini. Coba kita lihat yang dihitung mana. Oh, 1 kurangi 2. Sn dikurangi RSN. Sama dengan ini dikurangi ini. Ini kurangi ini menjadi ininya habis, tinggallah ini ujung-ujung. Tinggal A dan ini.
Ini saya faktorkan, 1 min R-nya dikeluarkan. Ya. 1 min R-nya dikeluarkan, dibawa ke ruas kanan. Jadi yang kanan ini mah nggak berubah. Yang ini 1 min R kali Sn, 1 min R-nya disinikan. Oke. Nah, sekarang saya hitung limit Sn. Kembali, kenapa ngitung limit Sn? Ya kan nilai barisan tuh limit Sn tadi. Nilai barisan tuh ini. Saya hitung limit Sn. Limit S. Oh, ikuti ini ya kalimat-kalimatnya. Kita udah hitung waktu di barisan. Mana yang mana? Yang ini nih. Saya perlihatkan. Soal ini. Limit ini 0. Kalau R-nya di antara ini. Di luar ini, dia nilainya nggak ada. Ya, limit ini. Dulu udah dibahas kalau nggak salah ini. Oke, hanya ada nilainya 0 kalau R-nya di antara min 1, 1. Jadi ini. Untuk R besar 1, ini limitnya tidak ada. Udah dibahas di barisan. Tidak ada atau tak hingga. Tidak ada tuh karena kalau R-nya negatif, dia osilasi. Kalau R-nya positif, ya jadi tak hingga. R kurang 1, limitnya 0. Nah, jadi dari sekian banyak, yang menghasilkan konvergen hanya yang ini. Yaitu kalau mutlak R-nya kurang dari 1. Nilainya berapa? Hitung limit ini. Kalau R-nya kurang dari 1, mutlaknya, ini 0. Jadi tinggal A bagi 1 min R. Nah, selanjutnya kalau kita punya soal berupa deret geometri, tinggal dilihat rasionya, mutlak dari rasionya kurang dari 1 enggak? Kalau enggak kurang dari 1, ya udah divergen. Kalau kurang dari 1, limit Sn-nya nggak usah dilimitkan lagi kayak gini, langsung pakai rumus ini. Jadilah rumus deret geometri. Ya. Harus diingat kalau ujiannya on-site. Kalau ujiannya online ya, kalau online ya, kalian bisa lihat, bisa buka buku. Oke, saya bahas ini. Tentukan nilai deret ini. Ini geometri nih, lihat. Suku sesudahnya dibagi sebelumnya itu sepertiga. Sepertiga kali ini jadi ini. Kali sepertiga lagi ini. Kali sepertiga lagi jadi ini. Jadi ini tak lain deret geometri. Suku pertamanya ini, pengalinya sepertiga. Langsung deh nilai deretnya konvergen ke A dibagi 1 min R. Gitu ya. Oke, gampang gitu ya. Sebenarnya deret kalau per bagian gini gampang. Masalahnya nanti ada deret, kita mau mengujinya dia konvergen atau enggak. Nah, pakai rumus yang mana? Itu yang susahnya tuh biasanya. Karena nanti macam-macamnya sangat banyak. Sampai situ dulu, kita absen dulu. Faliha ada? Ada, Pak. Paham nggak Faliha? Enggak. Enggak. Paham. Oh, paham. Novandita. Paham tidak? Paham, Pak. Amelia, paham nggak Amelia? Iya, Pak. Yolanda, lama saya nggak panggil Yolanda. Paham nggak Yolanda? Lumayan, Pak. Lumayan. Harus paham benar selama kuliah mah. Yang nggak pahamnya tanya ya. Saya ngomong dipotong aja tengah jalan kalau nggak paham. Iya, Pak. Tiara. Paham, Pak. Aman. Banyak cowok di sini mah gampang nyari cowok. Kalau di kelas farmasi mau manggil nama cowok, saya nyarinya susah. Tapi cewek aja. Waode udah lama nggak saya panggil Waode. Paham, Pak.
Sinta. Paham, Pak. Oke, lanjut ya. Kalau paham harus benar-benar paham, jangan bohong ya. Kalau nggak paham bilang nggak paham aja, biar dijelaskan ulang. Oke, kita lanjut sekarang. Ini juga penting. Jika sebuah deret konvergen, maka limit sukunya pasti 0. Ya. Oke ya. Tapi jangan dibalik. Jangan dibalik. Gini. Saya punya deret misalnya ini. Nanti kita akan nyampe ke deret ini. Namanya bagus, ini deret harmonik. Secara umum suku N-nya seper N gitu ya. Nah, ini sukunya AN-nya sama dengan seper N. Limit AN-nya AN gitu ya, saya tulis AN sama dengan 0 ya. Limit AN-nya 0, limit sukunya 0. Apakah dia divergen? Tidak boleh disimpulkan kalau 0. Yang boleh ini kalau deretnya konvergen, pasti limit sukunya 0. Jangan dibalik. Kalau limit sukunya 0, gimana deretnya? Enggak tahu, bisa konvergen, bisa divergen. Jadi itu kita pakai logika yang udah dikenal di SMA. Jika P, maka Q. Kalau syarat P dipenuhi, Q juga dipenuhi. Kesimpulan Q jadi benar. Tapi jangan dibalik. Kalau Q-nya berlaku, belum tentu P-nya berlaku. Ya. Kalau suku barisannya 0 menuju 0, belum tentu deretnya konvergen. Kayak ini nanti ditunjukkan deretnya divergen bahkan. Gitu ya. Yang boleh gini, jika P maka Q itu setara dengan jika tidak Q, notasinya gitu ya, negasi, maka tidak P. Artinya apa? Kalau tadi ini jika deret konvergen, maka limit sukunya 0. Nah, yang ekuivalen dengan itu, jika limit sukunya tidak 0, maka deretnya tidak konvergen. Ya. Kalau limit sukunya 0, nggak tahu. Nggak bisa nyimpulkan. Kalau limit sukunya nggak 0, pasti divergen. Oke. Ya. Jika limit suku, jika tidak ini itu berarti nggak 0, maka pasti ini divergen. Itu yang boleh, yang biru boleh ya. Coba kita periksa ini. Nggak usah dibuka lah sama saya, solusinya nggak usah ditulis. Kalian amati ini sukunya ini. Limit N mendekati tak hingga dari ini. Kok mau keluar? Nah, ini. AN. Limit N mendekati tak hingga dari AN berapa? Muhammad Raka. Berapa ini limitnya? AN. Ini sigmanya jangan dilihat. Sukunya aja. Limit kemana, Pak? Limit ke infinity. Iya, selalu di barisan sama deret limit N menuju tak hingga. Berapa? Menuju setengah bukan, Pak? Kok saya yang ditanya, saya yang nanya kok. Harus yakin. Setengah? Setengah? Coba tanya. Berapa limitnya kalau N mendekati tak hingga? Sanya, kemana sih Sanya nih? Ngabur ya. Ya, Sanya. Sanya Kalista kemana? Ke toilet gitu? Ada nggak ya di itu? Nggak ada kan ya di chat? Biasanya dia jelek internetnya, Pak. Oh, jelek. Tapi orangnya mah bagus ya? Iya, Pak. Kamu belum? Udah ketemuan gitu? Udah dong, Pak. Oh, udah ya. Kalau gitu, Misa Divina.
Setengah ya, Pak? Hah? Limit berapa? Setengah. Setengah, sama dengan yang tadi sekongkol. M roughly, limit ini berapa? M roughly, mana M roughly? Saya masih mikir-mikir, Pak. Jadi kayak bakal sama kayak yang lain dulu deh, karena masih bingung. Kalau mikir-mikir nyamain yang lain nggak boleh. Enak aja. Coba hitung limit. Saya hitung ya. Tadi apa sih? N3, 2N3 tambah 2N. N3 per 2N3 ditambah apa? Pikun, udah tua, tambah 2N. Diapakan ngitung limit ini? Bagi pangkat tertinggi ya. Bagi N pangkat 3 jadi ini tinggal 2. 2 per N dibagi N pangkat 3 menjadi 2 per N kuadrat. Nah, ini bilangan bagi tak hingga. Ini 0 tinggal setengah. Setengah gitu ya, harus yakin. Oke. Balik ke sini. Limit sukunya setengah. Tidak 0. Jadi deretnya divergen. Gitu ya. Begitu makanya. Oke. Kemudian ada yang namanya deret harmonik. Ini diingat-ingat namanya deret harmonik. Tapi dia divergen ya. Namanya bagus harmonik dan divergen. Coba kalau kita lihat tadi udah saya kemukakan sukunya itu seper N, limit sukunya 0. Nggak bisa nyimpulkan kalau limit sukunya 0. Nggak boleh ya menyimpulkan kalau limit sukunya 0. Jadi kalau limit sukunya 0 gimana? Ya nggak bisa pakai yang tadi. Cari cara lain. Nah ini akan saya tunjukkan dia divergen. Gitu ya. Dan kalau deret yang suku-sukunya positif semua, kalau divergen pasti menuju tak hingga ya. Oke, kita lihat gini. Klik aja ini udah saya siapkan. Buktikan ini divergen. Kembali kita akan menghitung ini ya. Kan yang paling mendasar pengertian jumlah atau nilai dari deret adalah limit ini. Jadi kita harus ngitung limit ini. Gimana ngitungnya? Ya rumuskan dulu SN-nya. SN adalah ini. Tapi kalau gini ngelimitinnya kita susah sekali. Nggak bisa ngitung limit dari sini. Ada akal, trik di sini. Oke ya. Saya tulis gini. Itu ya. Ini saya kelompok-kelompokkan. Kan di depan nggak boleh ya ngelompok-kelompokin deret. Mana? Ada kemarin. Terakhir kan? Bukan deh. Belum nyampe. Belum nyampe. Kalau gitu ikuti dulu. Oke, saya kurung seperti ini. Jadi ini sampai 1/4, kemudian 1/5 sampai 1/8, kemudian 1/9 sampai 16. Ya yang terakhir mungkin beberapa suku nggak bisa dikelompokkan gini. Biarin aja. Kemudian saya bandingkan dengan ini. Ya, saya bandingkan ini dengan deret ini. 1 suka ini. Saya bandingkan dengan 1 ditambah setengah ditambah ini 1/4 tambah 1/4. Yang ini saya bandingkan dengan 1/8 semua. Yang ini ada berapa? 8 suku. Saya bandingkan dengan 1/16 semua. Ya, 8 suku 1/16. Dan seterusnya. 1/32 itu sebanyak 16 suku. Tentunya yang atas lebih besar dari yang bawah ya. Kan ini 1/4. Ininya sama 1/4, ini 1/4. Ini lebih kecil. Yang ini, lihat. Ini 1/5, 1/6, 1/7. Ini 1/8 semua. Jadi yang atas lebih besar dari yang bawah. Itulah, bentar.
Ini view-nya harus. Oke, udah betul. Nah, jadilah itu. Ini nih. Ini kan jadi setengah, 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 kecuali yang terakhir. Beberapa suku nggak teratur, biarin aja. Itu. Oke. Ini kenapa endut gini. Nah, ya ini jadi setengahan. Jadi SN lebih besar dari ini. Oke. Kita hitung limit SN. Kita punya rumus kan. Kalau F kecil G, maka limit F lebih kecil sama dengan limit G ya. Sama ini. Limit SN lebih besar dari yang bawah. SN lebih besar dari yang bawah. Maka limit SN lebih besar sama dengan dari limit yang bawah. Nah, limit yang ini tak lain adalah 1 tambah setengah, 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 tak hingga kali. Menjadi, nah, so enggak? Kan kalau kita lihat di sini, ini tak lain, setengah, tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah, ini tak lain adalah deret geometri dengan pengali 1, kan? Rasionya 1. Deret geometri kalau rasionya lebih besar atau sama dengan 1, dia divergen. Atau dilihatlah, setengah tambah setengah tambah setengah, ya setengah kali tak hingga. Tak hingga. Nah, jadi limit SN tak hingga. Limit SN dari ini tak hingga tuh. Ya divergen. Itu deret. Ini nanti ingat jadi perbendaharaan untuk menguji deret-deret lainnya. Diingat-ingat, ini deret harmonik divergen ke tak hingga. Oke. Begitu. Kemudian kita lihat, jadi banyak macamnya. Ada deret geometri, ada deret harmonik, banyak sekali nanti bentuknya. Ngujinya beda-beda lagi. Nah, disitulah cilakanya jadi susahnya. Berikutnya kita lihat deret kolaps pingsan teleskopik. Itu deret yang bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat SN-nya, N suku pertama, ininya kan saling hilang. Hanya tinggal suku yang pertama, ini di sini, dan suku yang paling ujung, yaitu ini. Suku ke N-nya ini kan, kalau ditulis, suku ke N-nya berarti, ini suku ke 1 ini. Suku ke N berarti 1 per N, dikurangi 1 per N1. Ini kalau sebanyak N suku aja. Kalau dijumlahkan, tengah-tengahnya pada hilang, tinggal ujung-ujung. Jadi ini. Nah, deret teleskopik, kembali untuk menghitung nilai deret, kita ngitung limit SN. Limit SN dari sini gampang dihitung. Kalau deret geometri, jangan ngitung limit SN, karena kita udah menurunkan, tinggal pakai ya. Kalau deret geometri. Kalau deret harmonik, kita udah tahu divergen. Itu tuh semua harus jadi perbendaharaan. Caranya jangan dihafal kayak puisi ya. Kalian ngapalin kayak puisi, hari ini ingat, besok ingat, lusa lupa. Kalau mau ujian, belajar 3 hari, mungkin kalau yang memori otaknya besar bisa ingat. Tapi nanti pengetahuannya hilang lagi gitu. Caranya bikin latihan soal-soal supaya meresap sendirinya. Gitu ya. Kayak orang belajar berenang atau belajar naik sepeda. Latih, plek. Kalian kalau udah bisa berenang, misalkan gaya katak gitu, ya udah kan seumur-umur nggak akan lupa. Nggak berenang 10 tahun, tiba-tiba nyemplung, bisa lagi gitu sebentar juga. Ya matematik sama. Kalau nggak dipakai, tapi asal dulunya pernah paham, review lagi sebentar, udah gitu ya. Bahkan ada lulusan teknik industri, kerjanya sekarang jadi guru les. Guru les sekarang mahal. Per jam itu, ada yang ngelesin per jam
Bayangin 1 juta. Ada yang lebih, Len. Itu mah dosen yang pensiun dari kimia. Gitu ya. Tapi baik itu si dosen. Yang bapak ibunya bos dimahalin, yang nggak punya uang digratisin. Saling subsidi silang. Nanti kalau mau pensiun, saya juga mau ngelesin aja. Gajinya lebih gede dari profesor ITB. Kalau sekarang nggak mau. Sekarang mah pokoknya untuk mahasiswa saya, kalau tanya gratis. Di luar jam ini juga. Oke, periksa kekonvergenan deret ini. Kita lihat. Apakah ini teleskopik? Coba kita lihat. Sebentar. Saya mau cek dulu suku-sukunya. Ini 1 per K-nya 1 menjadi 3 kali 4 ya. Yang kedua sukunya K-nya 2, 4 kali 5. Tambah 1 per 5 kali 6. 1 per 6 kali 7. Nggak ada teleskopiknya ya. Mana yang bisa dicoret? Nggak ada. Nah, untuk deret teleskopik itu soalnya kadang-kadang nggak teleskopik dulu. Harus diubah-ubah dulu baru kelihatan teleskopik. Coba kita lihat. Ini. Aduh, ini Adobe-nya baong. Ini harus ke situ. Oke, ini kita ubah dulu pakai kayak waktu di teknik integrasi pakai ABC. Kita ubah, carilah, udah ini cepat aja ya, ketemu A-nya 1, B-nya -1. Sehingga deret ini menjadi ini. Jangan dipecah ini deretnya ya. Nggak boleh dipecah 2, nanti ada alasannya di bawah. Kita masukkan suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Ini. Nah, ini baru jadi teleskopik. Gitu ya. Saya ngitung SN. Kalau SN hanya sebanyak N suku. Jadi ini yang di bawah bukan deretnya. Kalau mau deretnya harus tambah terus sampai tak hingga. Oke, ini kelihatan teleskopik. Jadi SN-nya bisa disederhanakan tinggal 1/3 dikurangi ini. Nah, hitung aja limit SN. Untuk N mendekati tak hingga 1/3 tetap konstanta. Yang ini menuju 0. Nah, jadi deret ini konvergen dengan nilai 1/3. Dia deret teleskopik. Susah loh soal ini. Coba bayangkan kalian kalau lihat dari awal. Kalau nggak kepikir diginikan. Mau diapakan? Deret geometri bukan. Limit sukunya, kalau dia limit sukunya 0. Kalau limit sukunya 0, nggak bisa nyimpulkan. Susah jadi. Tapi kalau ada petunjuk, coba diuraikan gini. Ternyata jadi teleskopik gitu ya. Oke, lanjut lagi. Sifat-sifat deret, kayak sigma aja biasa. Kalau AN dan BN konvergen, dan C bilangan real, maka sebuah deret kalau dikalikan konstanta suku-sukunya, kalau tadinya konvergen, tetap konvergen dengan konstantanya bisa keluar. Jumlah 2 deret konvergen, tetap deret konvergen, dan masing-masing bisa dipecah gitu. Kalau divergen, dikalikan konstanta, akan divergen juga. Asal konstantanya bukan 0. Kalau 0 ya nggak ada artinya. Dikali 0 ya, semua soal matematik juga dikali 0 ya habis 0 gitu ya. Ini kalau dikalikan bukan 0. Nah, coba yang ini. Supaya agak jeli, saya ginikan. Saya tulis. Oke. Nah, ini gimana nih deret ini? Kalau ditulis 1/1 sih isinya 1/9, N-nya 2, 1/18, N-nya 3, 1/27, N-nya 4, 1/36, N-nya 5, 1/45. Ini deret geometri bukan?
Tentu saja bukan. Ini dibagi ini setengah. Ini dibagi ini enggak setengah. Jadi rasionya enggak sama. Bukan deret geometri. Gimana ngitung kekonvergenannya? Deret kolaps? Bukan. Nggak ada yang dicoret. Diubah-ubah juga mau diubah apa lagi. Nah, ternyata ini simpel sekali. Kan ini ada konstanta. Saya keluarkan konstantanya. Nah, ini menjadi deretnya apa? 1/1, 1/2. Mungkin N-nya 1/1. Nah, ini apa? Deret harmonik. Yang saya bilang harus diingat-ingat. Deret harmonik. Ini deret harmonik divergen, kan? Deret harmonik. Ya, divergen. Ke tak hingga. Artinya nilainya tak hingga. Oke, jadi kita lihat ini tak lain soal semula adalah 1/9 dari deret divergen. Menurut rumus tadi, lihat deret divergen dikalikan konstanta tetap divergen. Jadi 1/9 dari deret harmonik ya tetap divergen, gitu. Ya. Kita lihat lagi hal aneh. Deret ini aneh. Nah. Gini, 1 kurang 1 deretnya. Tambah 1 kurang 1 tambah 1 kurang 1. Dan terus gitu. Coba saya mau ngecek dulu. Nggak usah ngecek, langsung aja ini Mas, saya kerjain. Saya bisa nulisnya gini. Yang ini saya satukan, 0. Ini kan 0. Ini kan 0. Sama dengan, ya pasti 0 kan? Bisa juga saya kelompokkan gini. Sebentar. Saya mau ambil ini yang 1, kemudian yang ini saya kelompokkan, tambah 0. Yang ini saya kelompokkan, tambah 0. Yang ini saya kelompokkan, sama dengan 1. Nah, kan aneh, masa deret ini nilainya bisa diatur jadi 0, bisa diatur jadi 1. Jadi yang benar yang mana ya nilai deretnya? Lihat SN-nya. Kan yang paling primitif tuh limit SN ya, itu adalah nilai deret. S1 berapa? 1 suku pertama. S2 2 suku pertama 0. S3 3 suku pertama 1. S4 4 suku pertama 0 lagi. S5 1. S6 0. Jadi saya punya SN sama dengan 1 kalau N-nya ganjil, 0 N-nya genap. Limit N mendekati tak hingga dari SN, ya tidak ada. Ini osilasi kan? 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 terus kan? Ya, jadi tidak ada. Jadi nilai deret ini tidak ada. Deret ini tidak konvergen. Karena tidak ada limit SN-nya. Tapi kalau saya kelompok-kelompokkan gini, kok bisa jadi ada? Maka keluarlah statement berikut. Sebuah deret yang tidak diketahui kekonvergenannya, itu tidak boleh dikelompok-kelompokkan kayak gini. Yang boleh, kalau deretnya konvergen, boleh dikelompok-kelompokkan. Nilainya nggak akan berubah. Tapi kalau deretnya belum tahu konvergen atau nggak konvergen, tidak boleh melakukan pengelompokan. Ya, oke. Jadi aneh kan? Deret itu kalau udah ketakinggaan tuh ada aneh-anehan aja. Saya susun sepertinya sama aja dari yang semula,
nilainya bisa beda. Bahkan nanti di belakang ada deret yang konvergen, tapi kalau sukunya saya tukar-tukar, nilainya bisa jadi berubah. Bayangkan kalau kita punya uang logam di dalam kantong, kalau saya jumlahkannya diatur gitu, bisa macam-macam gitu nilainya. Asal uang logamnya sebanyak tak hingga buah. Kalau berhingga mah mau diatur-atur gimana juga nggak akan berubah. Ya. Sebuah deret yang konvergen boleh sukunya dikelompokkan. Nilainya tidak berubah. Yang boleh dikelompokkan ya, nggak boleh tukar suku. Maksudnya ini, bukan tukar suku Jawa dengan suku Batak, tapi ini, misalkan ada deret gini. Kayak deret harmonik, tapi plus min. Nanti di belakang akan kita lihat deret ini konvergen. Boleh dikelompokkan. Mau dijumlah dulu yang ini, kemudian yang ini, kemudian yang ini dikelompokkan 3, boleh aja. Dikelompokkan dia nggak berubah, tetap konvergen. Tapi nggak boleh ditukar-tukar sukunya. Misalkan saya gini, yang ini depan baru yang ini. Yang ini di depan lagi seperberapa? 7 tambah 8. Yang ini kurang aja 1/berapa? Seper 9 ya. Ini kurangi 6, dikurangi 1/8. Saya ubah-ubah urutannya. Itu nggak boleh. Deret konvergen boleh dikelompokkan. Kelompokkan boleh. Tapi suku-sukunya nggak boleh ditukar kayak gini. Meskipun konvergen, sukunya nggak boleh ditukar. Nanti kita lihat di belakang kalau ditukar apa akibatnya. Jadi itu. Jadi saat ini hanya deret yang konvergen, suku-sukunya boleh dikelompokkan, tapi nggak boleh tukar posisi. Itu ya. Jadi apa yang udah kita punya sampai saat ini, coba di review lagi sama saya. Kalau ada sebuah deret, menguji kekonvergenannya, ngitung limit SN. Jadi SN-nya harus dirumuskan dulu. Khusus deret geometri, rumusnya tinggal A dibagi 1 min rasio. Gitu ya. Sambil dilihatin. Kalau lisan nggak masuk. Deret geometri ini. Nggak usah ngitung limit SN lagi. Karena limit SN-nya udah dibuktikan sama dengan ini. Kemudian ini penting nih, kalau ada sebuah deret, lihat dulu sukunya. Kalau limit sukunya enggak 0, udah nggak usah diuji-uji lagi, dia divergen. Kalau enggak 0. Kalau 0 ya nggak bisa dipakai ini, kita harus cari cara lain. Kayak ini tadi sukunya setengah limit sukunya. Divergen. Deret harmonik, divergen, sudah dibuktikan. Deret kolaps spesial ini agak susah soal ini karena biasanya harus diubah-ubah dulu dari bentuk semula, baru kelihatan deret kolaps. Oke ya. Nah, alat dasar nguji deret sementara hanya itu aja, sedikit sekali. Padahal deret macam-macam bentuknya. Nah, untuk memperluas alat ujinya, maka kita akan batasi untuk deret-deret yang tak negatif sukunya. Ya, deret yang sukunya tak negatif. Kalau ada deret yang suku-sukunya tak negatif, mengujinya akan lebih mudah lagi. Alat ujinya banyak. Kalau sukunya bisa plus min, susah. Nah, oke. Yang di depan tadi boleh untuk sembarang deret. Mau positif, mau negatif, mau campuran, boleh. Nah, yang sekarang kita akan lihat khusus deret yang suku-sukunya positif. Istirahat dulu sampai 55 ya. Saya pause dulu. Mana ikan paus? Nah, berikutnya kita akan membahas deret positif. Apa itu deret positif? Deret positif adalah sebuah deret yang suku-sukunya tak negatif.
masih boleh ada suku-suku yang 0. Ya. Jadi positifnya bukan diartikan besar 0, bukan. Sukunya tidak ada yang negatif. Ini. Boleh 0. Jadi setengah tambah 1/4 tambah 1/7 tambah 0 tambah 0. Tapi nggak boleh negatif ya gitu ya. Dan seterusnya. Coba saya mau menginduksi kalian dengan rumus ini dari mana sih gitu ya. Khusus. Ini kita lihat. Sebenarnya kalau kita mikir dikit rumusnya keluar nongol sendiri. Saya punya deret positif. A4 ditambah AN tambah terus ya, kalau deret harus sampai kaki enggak. Dengan AN-nya selalu non negatif. Kita lihat barisan SN-nya. S1 sama dengan A1 kan? S2 sama dengan A1 ditambah A2. S3 sama dengan A1 ditambah A2 tambah A3. S udah hampir 3. Dan seterusnya. Coba. S1 sama S2 besar mana? Latif Priyandiko. Mana Latif? Iya, Pak. S1 sama S2 besar mana? S2. Kenapa? Karena A1 tambah A2, Pak. Kalau A1 tambah A2 emang sama A1 lebih besaran ini? A1 tambah A2 lebih besar dari A1 gitu? Kenapa? Karena karena apa? Kok macet? Ini lihat, AN-nya semua non-negatif. Jadi ini tambahannya nggak negatif. Paling-paling 0 A2-nya ya. Jadi berlaku gitu. A1, A2, A3 pasti lebih besar dari ini ya. Paling sama kalau A3-nya 0. Dan seterusnya ya. Berlaku gitu. Terus secara umum, SN lebih kecil dari SN tambah 1 karena suku tambahannya yang berikutnya selalu non-negatif. Jadi kita lihat SN adalah SN itu barisan ya. Ini barisan kan angka, angka, angka. Ini barisan jumlah parsial namanya. SN itu monoton naik kan? Nah, saya mundur lagi ke sini supaya kalian ingat lagi rumusnya. Kenapa di barisan yang terakhir itu penting gitu ya. Ini, kalau ada barisan monoton naik, asalkan terbatas di atas, monoton naik, terbatas, maka konvergen. Kalau deret positif, SN-nya pasti monoton naik. Nggak usah diuji lagi. Ini ya, yang tadi. SN-nya pasti monoton naik. Tinggal menunjukkan terbatas aja. Kalau SN-nya terbatas di atas, maka barisan SN konvergen. Kalau barisan SN konvergen artinya apa? Limit SN ada. Ya. Jadi kalau ini SN-nya terbatas di atas, berarti limit SN ada. Limit SN adalah nilai deret. Nongol lah rumus ini. Mana? Nongol sendiri rumusnya. Bila SN terbatas di atas, udah nggak usah diuji lagi monoton naiknya. Karena udah pasti kan. Kalau deret positif, SN-nya pasti monoton naik. Nggak usah diuji lagi. Asal SN-nya sekarang terbatas di atas, pasti konvergen. Oke, kita lihat contohnya ini. Gitu ya. Jadi rumusnya muncul sendiri gitu. Dari cerita tadi. Ini.
Bagaimana menunjuk SN-nya dulu? SN-nya apa sih? SN-nya kalau saya tulis 1/1 faktorial, 1/2 faktorial, 1/3 faktorial, tambah yang ke N, 1/N faktorial. Apakah ini terbatas di atas? Susah lihatnya ya. Susah lihatnya. Diolah dulu. Oke. Suku deretnya adalah ini. Oh ya, ini harus disebut dulu kalau mau pakai rumus yang ini, harus barisannya tak negatif dulu. Harus disebut. Kalau di ujian esai nggak disebut ya dikurangi. Dia deret positif dulu. Kan kita lihat. Akan ditunjukkan ini. Karena tadi ngitung langsung SN-nya terbatas itu susah. Kita akan pakai ini triknya di sini. Coba kita lihat. Ini dari mana? Ini. 1/N faktorial adalah ini. Kita bandingkan dengan ini. Kalau bawahnya 2 semua. Berarti yang kanan lebih besar ya. Karena penyebutnya lebih kecil. Ini kan 1-2-nya sama. Ini 3, 4 sampai N. Ini 2 semua. Jadi penyebutnya ini lebih kecil. Nilainya ini lebih besar. Dari ini. Ini kita sederhanakan menjadi ini. Kenapa pangkatnya N-1? Karena yang depan 1. Ini ada N suku. Yang 2-2-2-2-2-nya hanya sebanyak N-1. Nah, saya punya sekarang rumus ini. Bahwa 1/N faktorial. Kenapa dihubungkan dengan ini? Karena ngitung SN dari sini susah. Faktorial susah. Gimana ngoperasikannya? Kalau ini gampang nanti. Coba kita lihat. SN ini. Berdasarkan tadi yang barusan dibuktikan ini. Maka 1/1 faktorial lebih kecil dari 1/2 pangkat 0. 1/2 faktorial lebih kecil dari 1/2 pangkat 1. 1/3 faktorial, nih, lihat ujung-ujung ini aja, kurang dari ini. Dan seterusnya. Tuh. Paham tidak itu? Ahmad Hasik. Paham nggak? Aman, Pak. Oh. Stefan. Paham tidak? Paham, Pak. Paham. Udah nggak nakal lagi kamu? Apa, Hah? Pak? Udah nggak Apa, Pak? nakal lagi? Saya udah tobat, Pak, sejak hari itu, Pak. Kamu tobatnya jangan di kelas ini doang ya. Kelas lain Oh, juga sama. Harus di seluruh tobat. kelas, Pak. Seluruh kelas. Oh, oke. Nanti bermanfaat pokoknya kalau tobat itu. Tobat itu, aduh nggak enak awal-awalnya. Tapi nanti enak kamu kalau udah rada tua. Aduh dosa saya untunglah itu. Nggak ini, nggak itu, nggak ini. Itu. Nah, oke. Kemudian di bawah saya tambahin sukunya. Ini yang tadi segini. Saya sambung ini. Saya munculin ini. Kenapa dimunculin ini? Karena saya pengen membentuk ini menjadi deret geometri. Kalau ini kan geometri, tapi bukan deret. Ini kan hanya N suku. Supaya jadi deret. Betul kan? Yang ini sama. Saya ceplokin tambahan ini. 1/2 pangkat N, 1/2 pangkat N plus 1, 1/2 pangkat N plus 2, itu ditambahin. Tentu saja yang bawah ini lebih besar dari ini. Kita mau ngapain ini? Mau menunjukkan SN terbatas. Ya. Mau menunjukkan SN, enggak usah pakai mutlak karena udah positif semua. Kecil dari suatu bilangan, mau dicari ini bilangannya. Kenapa nunjukin SN terbatas? Karena mau pakai rumus ini. Kalau SN-nya terbatas, deretnya konvergen. Khusus deret positif ya ini. Oke, ditambahin. Kalau udah ditambahin ini jadi deret deret geometri dengan rasio setengah. Rasionya setengah, suku pertamanya 1. 1/2 pangkat 0 ya 1. Oke. Yang kanan ini, yang terakhir ini, nilainya adalah suku pertama dibagi 1 min rasio. Sama dengan 2. Nah, lihat ini. Dari sini
Kalau saya lihat hubungan ini, Sn lebih kecil sama dengan 2. Sn terbatas ya. Kita nggak bekerja dengan faktorial. Kerjanya dengan deret geometri. Maka konvergen. Berapa nilainya? Nggak tahu. Hanya tahu pasti jumlahnya berhingga. Saat ini nggak bisa ngitung berapa nilainya. Jadi di deret itu kadang-kadang kita hanya tahu, oh dia konvergen, artinya nilainya pasti berhingga, ada angkanya. Tapi sering juga nggak bisa ngitungnya berapa nilainya. Kalau deret geometri bisa. Deret ini nilainya saat ini belum bisa menentukan. Gitu ya. Oke. Nanti ini tuh sama dengan bilangan E, nanti di belakang lah. Kan harus lewat dulu sekian rumus, baru bisa ditunjukkan. Ini tuh sama dengan bilangan Euler. Oke, saat ini belum bisa ya. Terima aja bahwa pasti konvergen dulu. Tapi nilainya belum bisa ditentukan. Oke. Nah, itu uji jumlah terbatas. Berikutnya uji integral. Aduh, ini kenapa ya suka muncul gini? Kemarin juga saya kuliah. Hah? Ini ada kalinya tapi nggak mau tuh. Mouse-nya udah saya pas-pasin. Mungkin gara-gara Adobe-nya dapat barang Spanyol ya. Ini susah nanti kalau saya perlu agak besar gitu, ketutupan. Tuh, jadi harus di sini. Ya udah, biarin. Uji integral. Itu ceritanya yang ini nggak akan saya buktikan ya. Ini kalau pengen buktinya dibuka di sini. Uji integral itu gini. Saya punya deret positif. Sebutlah rumus umum AN-nya itu Fn. Ya, kalau yang di atas tadi ini apa? Fn-nya 1/n faktorial gitu ya. Rumus umum suku ke n-nya. Nah, dari Fn ini dibentuk n-nya diganti x jadi Fx. Dengan X-nya bilangan real, biasanya cukup kalau deretnya dari 1, ya ini X-nya dari 1 sampai tak hingga itu. Tapi bilangan real. Kenapa dibawa ke bilangan real? Karena supaya dia menjadi fungsi yang kontinu. Harapannya. Kalau deret pasti nggak kontinu, kan diskrit. Hanya ada di A1, A2, A3, itu loncat-loncat nilainya. Nah, bila Fx kontinu, kemudian Fx-nya juga positif, dan tak naik itu bisa turun, bisa konstan, sepanjang interval ini. Kenapa dari 1? Karena deretnya juga dari 1. Ya. Nah, maka kita punya hubungan ini. Kalau deretnya konvergen, integral tak wajarnya juga konvergen. Kadang-kadang dipakai juga integral tak wajarnya konvergen, menyimpulkan deretnya. Tergantung nih pemakaiannya. Kalau deretnya diketahui konvergen duluan, ya integral tak wajarnya konvergen. Kadang-kadang ini duluan yang diketahui, bisa dihitung konvergen, maka deretnya ikut konvergen. Perhatikan, ini yang merah. Kalau kita udah memeriksa, misalkan ininya konvergen, kan dihitung limitnya, ini diganti huruf gitu. Kan ada angkanya tuh. Hasilnya itu dengan yang kiri, jangan disamakan. Yang sama itu kekonvergenannya, sama-sama konvergen. Atau sama-sama divergen. Tapi nilainya berbeda. Ya, secara umum berbeda. Ya akan sama hanya untuk deret tertentu aja. Contoh. Oke, kita lihat deret ini ya. Ini buktinya nggak saya buka ya. Oke, kalian kalau deret ya jangan terlalu banyak bukti karena teoremanya aja banyak. Uji ini untuk ini, uji ini untuk ini, uji ini untuk ini. Nanti di ujian keluar satu soal, harus bisa milih uji yang pas. Oke, kita lihat deret ini. AN-nya, kalau di sini AK ya. Ya AK atau AN tergantung huruf yang dipakai. Saya uji dulu, ini deret positif bukan? Kalau bukan deret positif, uji barusan, uji integral nggak berlaku. Periksa dulu, kita lihat untuk K lebih besar dari 2,
ln 2 udah positif. Ingat ln ya, grafiknya. Kalau lupa ln kayak gitu. Ini 1, 2. Mulai 2 ke kanan jelas dia positif. Ln K. K-nya juga positif, jadi seluruhnya positif. Jadi dia deret positif. Nah, tadi caranya gimana? Lihat ciluk kesini kan baru. Belum hafal gitu ya. Dari Fn ini bentuk Fx. Fn-nya FK-nya atau FK-nya 1 per K ln K. Bentuk Fx 1 per X ln X. Jadi diganti indeksnya ini jadi bilangan real. Gak harus kayak ini dari 1. Tergantung deretnya. Kalau dari 2, ya ini dari 2 aja. Mulainya. Nah, kita harus uji dulu. Continue nggak? Positif nggak? Dan tak naik. Kita lihat. Fungsi ini 1 per X continue ya. X continue. Ln X continue. X kali ln X continue. Fungsi continue, ini konstanta continue. Dibagi continue, tetap continue. Gitu ya. Nah, kalau di sini, kalian kalau ujian essay tulis aja jelas F continue. Kecuali di soalnya harus ditunjukkan gitu ya. Kalau belum jelas ya continue. Ini kalau perlu penjelasan kayak saya tadi. Continue kali continue, continue. Continue dibagi continue, tetap continue. Kemudian dia positif. Tadi udah ya. Besar 2 itu X-nya positif, ln X-nya positif. Ya, ini positif. Monoton turun dari mana? Uji monoton turun. Hitung apa? Kalau mau menguji kemonotonan dulu di ini teh kenapa? Gini ya. Sebentar, suka view-nya salah. Single page. Kita uji. Fx sama dengan 1 per X ln X. Hitung turunannya. Aduh, males ya. Males ngitungnya. F aksen X. Turunan pembilang kali penyebut. Dikurangi pembilangnya tetap kali turunan penyebut. Ini ada 2. Apa ini? Aduh, kepencet. Males ya. Ini X ln X menjadi ln X. Ditambah turunin ln X-nya jadi 1 per X 1 ya. Dibagi X ln X pangkat 2. F aksen X. Saya mau uji dia monoton naik atau turun. Ini 0. Ini apa? Min. Apa ini? Dari ln X tambah 1. Dibagi X ln X kuadrat. Kita lihat yang di atas. Ln-nya tadi selalu positif. Mulai 2 kan? Jadi yang atas selalu seluruhnya negatif. Yang bawah selalu positif. Jadi dia selalu kecil 0 ya. Monoton turun sesuai syarat uji integral. Tak naik. Tak naik atau turun lebih ketat lagi. Nah, kalau syaratnya dipenuhi, maka saya untuk menguji kekonvergenan ini, saya coba hitung integral tak wajarnya ini. Kalau dia konvergen, limitnya nanti ada, maka ini ikut konvergen. Gitu. Oke, kita hitung. Dukdetan. Nah, sebagai limit, ini langsung aja saya ya. Oh, pakai substitusi ln X sama U. Ya, kalian nanti hitung sendiri ini U sama ln X gitu ya. 1 per X dx-nya itu turunan dari ln X. 1 per U du menjadi ini. Oke, teknik integrasinya nggak saya detailkan lagi di sini. Tapi ngitung ininya aja. Ki menuju tak hingga. Ln 2 konstanta. Ln Ki kita lihat. Ln Ki itu tak hingga. Tak hingga dilonkan lagi tak hingga. Jadi hasilnya tak hingga ya. Tak hingga dikurangi ini bilangan. Ya tak hingga. Jadi ini divergen.
ini ikut divergen juga. Gitu. Oke? Tidak sesulit yang saya omong ya. Nanti belum sih. Perbagian mah nggak sulit. Tanya dulu. Al-Maidah, paham tidak? Kemana orangnya Al-Maidah? Ya, Pak, ada. Ada, paham? Hah? Paham nggak? Ditanyanya paham enggaknya? Kenapa, Pak? Maaf, sinyalnya jelek. Jelek. Yang lain dulu. Ayurveda. Sinyalnya jelek Ya, nggak? Pak. Paham nggak? Enggak. Hah? Iya, paham. Tapi, ya paham. Cuman harus ngulang lagi kayaknya, Pak. Biar lebih paham. Ya, oke lah. Pokoknya salah ngikuti baris per baris tahu itu. Fauziah, Koirunisa. Ya, Pak. Paham nggak? Paham, Pak. Benar. Oke Iya, ya. paling diulang lagi juga. Oke. Uji integral itu. Nah, kemudian gini. Ini juga perlu untuk kalian. Coba. Gini. Yang ini ceritanya rada panjang nih saya. Agak panjang. Saya mau cerita umum dulu enggak ya? Atau ini aja. Atau cerita umum aja, ini rada penting. Gini. Ada sebuah deret AN. Dan deret positif. Gitu. Coba kita lihat. Ini AN-nya. Saya gambar. Dan AN ini konvergen. Ya. Sigma AN ini konvergen, udah diberikan. Dia konvergen. Oke. Kalau konvergen, ya, saya gambar nilainya beberapa titik. Ini di A1. Segini ya, bukan garis tegak ini. Sebenarnya hanya nilai tingginya ini. Tingginya berapa itu? Katakan A2. Kalau deret positif konvergen itu pasti menurun nilainya. Kalau nilainya naik ya, nggak mungkin konvergen karena limit AN-nya nanti nggak 0. Limit AN-nya nggak 0 ya pasti divergen. Jadi sebenarnya dia akan turun. Kalaupun nggak turun, mungkin tadinya naik, suatu saat akan turun gitu. Yang penting ekornya, depannya mah berhingga suku nggak masalah. A3. Kemudian A4. Udah 4 aja gitu. Coba kita lihat. Kalau saya jumlahkan N suku, ya. Nah, oh ya, yang perlu dulu, kalau deret itu konvergen, deret positif konvergen, pasti ini suku-sukunya lama-lama mengecil. Menuju 0. Soalnya kalau nggak menuju 0, limit AN-nya nggak 0, ya pasti dia divergen, kan? Jadi ini suku-sukunya pasti menuju 0. Makin buntut, makin kecil gitu ya nilainya. Nah, atau saya tulis dulu ini deretnya. Kemudian nilainya ini akan diaproksimasi pakai N buah suku pertama. Jadi akan digantikan diaproksimasi dan di sini. Diaproksimasi dengan A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah ditambah AN. Nah, segitu aja. Ini sisanya nggak dimasukkan. Ya. Ini nanti galat. Ini hampirannya.
lampiran. Nah, yang pentingnya sekarang, saya mau memperkirakan galatnya itu seberapa besar. Nah, untuk itu kita lihat gini. Apa sih A1? A1 itu bisa saya gambarkan. Sebentar, ini pakai fungsi kan? Nah, sekarang dari AN kan ada rumus umumnya. AN sama dengan Fn gitu ya. Kayak di uji integral, sekarang saya bentuk Fx. Dibentuk Fx. Grafiknya saya gambar warna pink. Fx. Ini. Kalau Fx melalui semua titik ya. Terimpit juga di sininya. Bilangan real. Sorry, salah. Mulai 1 aja ini. Saya salah ini ya. 1, 2, 3, 4. A1 tuh nilainya ini. A1. Kemudian A2 itu nilai Y-nya. Oke, saya akan aproksimasi pakai, dibentuk fungsi Fx. Butut. Si tangan deh. Jelek pisang. Nah, oke, gitu ya. Ini Y sama dengan Fx. Nah, kalau deretnya sendiri, itu nilainya adalah A1. A1 tuh saya bisa tulis A1 kali 1 kan? Yang A2 saya bisa tulis A1 kali 2. Kali 1. Jadi kali 2. A2 kali 1. Yang A3 ini bisa tulis A3 kali 1. Interpretasinya di sini apa coba? A1 kali 1. A1 kali 1 lain adalah ini. Kasih warna kuning. Itu ya. Kan ini A1 tinggi ini kali 1 ini lebarnya. A2 kali 1 tak lain adalah yang ini ya. Si kuning lagi. Gitu. A3 kali 1 adalah yang ini. Gitu? Oke. Nah, sekarang permasalahannya kalau saya aproksimasi sampai AN. Saya harus ngegambar ini, katakan di sini AN. Ini N, tingginya AN. Kali 1. Kali, jadi ini N tambah 1. Semasinya ini. Gitu. Galatnya yang mana? Galatnya adalah ini. AN plus 1, AN plus 2. Jadi ini deret semula diaproksimasi ini. Tak lain adalah luasan yang kuning ini. Galatnya mana? Galatnya mulai N plus 1. Galatnya, sebentar. Panjang dulu sumbunya. Galatnya adalah AN plus 1. Ini saya gambar pakai hijau. AN plus 1 mana? AN plus 1. N plus 1 kan katakan tingginya segini. Ini. N. Lebarnya 1. N plus 2. Nanti di sini saya perpanjang dulu grafik fungsinya. Katakan, jangan hitam. Yang pink ini ya. Nah, itu AN plus 2 yang mana? AN plus 2. AN plus 2 adalah ini, lebarnya 1. Ini galatnya. Itu. Nah, saya mau memperkirakan luas yang hijau ini menggunakan nggak ngitung kotak-kotak itu, tapi integral dari yang pink. Ya. Kita lihat. Kalau saya hitung integral yang pink dari N plus 1, sebentar ngintip sedikit.
Ini dulu. Ya. Sampai tak hingga fx dx sama si galat besar mana? Ini apa ini? Ini adalah luas di bawah kurva yang pink, di bawah yang pink, mulai n plus 1. Dari sini ke kanan, di bawah yang pink. Yang ini apa? Si galat adalah luas yang di bawah luas persegi panjang yang hijau ini. Gede mana? Luas persegi panjang yang hijau sama ini, integral. Gedean yang di bawah persegi panjang yang hijau ya. Ini kan lebih, yang hijau kan lebih tinggi di sininya. Nah, karena ingin cari batas galat, maka ini saya ngitungnya bukan dari n. Bukan dari n plus 1, tapi dari n. Jadi integralnya dihitung mulai dari sini. Jadi kurva ini masuk. Kalau sekarang saya ngitungnya dari n, maka galatnya ini lebih kecil dari ini karena ke cover sama yang di sini. Jadi hampirannya hanya sampai persegi panjang sebanyak ini. Galatnya akan lebih kecil dari integral dari n sampai tak hingga dari fungsi yang pink. Ya, kenapa dari n bukan dari n plus 1? Padahal ininya menghampirinya sampai n. Karena kalau dari n plus 1, si integral ini lebih kecil dari kotak-kotak deret tadi. Jadi diambil dari mulai n. Gitu ya. Aduh, rada susah ngeranginnya. Nanti kalian baca lagi ya. Rada susah. Jadi punya rumus ini. Kalau sebuah deret diaproksimasi dengan 5 suku pertama, maka galatnya adalah mulai suku ke-6. Ya, jelas itu sih ya. Mulai suku ke-6 dijumlahkan sampai tak hingga. Nah, ini akan lebih kecil sama dengan integral tak wajar mulai 5. Enggak dari 6. Kalau dari 5 nanti kayak tadi kekurangan. Si ini nanti lebih besar dari integralnya. Padahal saya mau tahu galat ini kecil dari berapa. Maka ditambah 1 suku. Hitungnya juga dari 5 ininya. Oke? Nah, baru kita ke contohnya. Contohnya. Deret ini dia mungkin keluar lagi ininya. Soalnya, nah ini. Deret ini diaproksimasi 5 suku pertama. Galatnya ini. Berapa aproksimasi galatnya? Ya, bentuk dulu fx-nya. Ini salah nih. Saya ngitung salah nih. Galatnya ini harusnya lebih kecil sama dengan, atau aproksimasi sih boleh ditulis aproksimasi. Tapi ini pengerjaan saya ini semua salah. Harusnya dari 5. Ya. Dari 5. Batasnya. Oke, kalau sisanya sih ngitung teknik integrasi, tinggal dari 5. Ini n-nya diganti jadi fungsi x. Itu ditulis limit. Ataskan nih pakai integral parsial. U dv menjadi UV gitu ya. UV min integral V du itulah. Pokoknya integral parsial tinggal dihitung. Detailnya nggak saya hitung lah. Oke, jadi galatnya sekitar ini atau sebenarnya lebih kecil sama dengan ini. Jadi ingat kalau diaproksimasi 5 suku pertama, galatnya kalau pakai integral dihitungnya dari 5 bukan dari 6 ya. Oke ya. Itu. Pada membingungkan ya. Susah, jelasinnya juga susah gimana. Ya kalian nanti coba ulang lagi. Kalau masih belum paham juga ya tanyakan lagi. Itu hanya untuk aproksimasi biasanya yang itu. Kemudian ada deret P. Deret P.
Aduh, udah jam segini. Deret P. Deret P adalah deret seperti ini. Apakah dia deret geometri? Tidak. Coba ambil aja P-nya 1. 1 tambah setengah, tambah sepertiga, tambah seperempat. Bukan. Kalau kita bagi dua suku yang berturutan, nggak konstan. Beda-beda. Nah, deret P konvergen bila P-nya besar 1. Oh ya, kembali sebenarnya intuitifnya gini. Ini kira-kira akan konvergen kalau P-nya besar atau kecil. Kalau P-nya misalkan min 5. Kalau min 5 kan naik ke atas jadi 2 pangkat 5. 3 pangkat 5. 4 pangkat 5 kalau P-nya min 5. Akan besar sekali ya, akan divergen. Jadi dia konvergen tuh kalau P-nya besar. Kalau P-nya kecil, kemudian divergen. Batasnya kembali biasanya di 1. Coba kita lihat ya buktinya yang ini. Wah, panjang nih. Lumayan. Tunjukkan deret P ini. Ini nanti jadi alat untuk menguji kekonvergenan deret-deret lain. Tunjukkan ini konvergen untuk ini. Oke, kita lihat. Dibagi beberapa kasus. Kalau P-nya 0, P1, P kurang 1, dan P besar 0 ya. Coba kita lihat. P0 ini menjadi 1 tambah 1, 1, 1, 1, kan semua divergen. P-nya 1 divergen karena deret harmonik. Udah kita buktikan. Kalau P-nya kecil 0, jadi ini naik ke atas pangkatnya jadi positif. Menjadi ini. Ya. 1 per N pangkat P-nya ke atas jadi ini. Kita lihat. Limit sukunya. Kita lihat. Ini. N-nya tak hingga. Pangkatnya ini sekarang di atas udah jadi positif. P-nya kecil 0 jadi min P positif. Tak hingga pangkat positif jadi tak hingga. Jadi limit sukunya tidak 0. Kalau limit sukunya tidak 0, divergen. Ya, pada susah ya, banyak yang harus dipikirkannya ya. Sekarang tinggal nguji untuk yang P besar 0. Yang ini divergen, divergen, divergen. Oke, ini akan diuji pakai uji integral. Suku deretnya ini. Bentuk 1 per X pangkat P. Nah, ini kontinu, positif, monoton turun. Ini nggak dicek lagi. Di ujian juga kalau udah soalnya panjang gini, tulis aja. Jelas gitu ini. Karena syarat uji integral kan ini. Oke, setelah dibentuk, kita integralkan. Nah, ini yang saya bilang dipakai lagi waktu membahas integral tak wajar. Akan dipakai di deret. Ini udah kita hitung. Konvergen kalau P-nya besar 1. Dengan demikian, saya punya kesimpulan keseluruhannya. Deret akan, ini balik sini ya. Deret ini akan konvergen hanya untuk P yang lebih besar 1. Ya, uji integralnya ini menggunakan integral tak wajar yang sudah dibahas ini kekonvergenannya. Oke. Jadi lupa rumusnya, lupa apa buktinya kalian nggak apa-apa. Ininya nggak boleh lupa. Deret P dengan P besar 1 konvergen. Di luar itu divergen. Ya, itu yang pentingnya sekali. Deret P dengan P besar 1. Kalau lupa, bayang-bayang. Kalau P-nya min 10, kan jadi ke atas. 3 pangkat 10, 4 pangkat 10. Divergen. Berarti P-nya harus yang nilainya besar. Kalau negatif, P-nya nggak bisa. Besar berapa? Batasnya selalu 1. Besar 1. Oke, ini
yang terakhir saya bahas hari ini, periksa kekonvergenan deret ini. Kita lihat. Ini kan deret P. Langsung ya. Deret P. Kan K-nya 1 pangkat ini. K-nya 2 pangkat ini. Pangkatnya konstan terus, pangkatnya P terus. Ini tak lain adalah deret P dengan P 0,001. Lihat ini. Divergen. Ya, dibuka. Deret P dengan P-nya 0,001. Divergen. Karena hanya konvergen untuk P besar 1. Aduh, banyaknya. Deret masih banyak sekali ya. Oke, hari ini sampai situ dulu. Kalau mau ada pertanyaan, silakan. Saya stop dulu rekamannya.